Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi ya guys dengan Jaki. Hari ini gue mau bahas Sido. Sido laporan keuangan kuartal 3-nya sudah rilis. Dan kalau kita lihat, jadi Sido ini ada jamu herbal dan suplemen. Kemudian minuman, ya. Kemudian ada farmasi. Yang untungnya paling gede itu adalah jamu herbalnya. Yang ini nih guys. Yang jamu herbal. Sorry guys, agak batuk guys. Kurang enak badan. Nah, waktu 30 Juni 2024, Sido ini sudah mengantongi 1,113 ya. Jadi ini sekitar 1 triliun. Sudah mengantongi 1 triliun untuk jamu herbalnya. Kemudian per September itu jadi 1,5. Berarti ada penurunan di sini guys, di jamu herbal dan suplemen. Otomatis memang kalau dilihat dari pendapatan serta EPS-nya di kuartal 3 ini menurun. Di kuartal 3 ini menurun dibanding kuartal 1 2024. Ya kan kalau kuartal 1 EPS-nya dia dapat di angka 13. Kuartal 2 dapat 7, kuartal 3 dapat 6. Itulah yang menjelaskan kenapa harga saham Sido turun. Pertanyaannya kan begini. Sido turun itu waktunya beli apa enggak? Sebenarnya kalau kita lihat guys, dari year on year, kalau dibandingkan dari tahun lalu, itu naiknya lumayan loh guys. Naiknya lumayan. Yang tadinya pendapatannya 2,3 triliun di periode yang sama sampai September 2023, sekarang jadi 2,6 triliun. Artinya naiknya kan lebih dari 10%. Kalau naiknya lebih dari 10% itu lumayan. Nah, dan jangan lupa guys, biasanya Sido itu memang ya bagus EPS-nya setiap tahunnya itu di kuartal 1 dan di kuartal 4. Jadi secara dibandingkan kuartal sebelumnya betul turun, tapi year on year dibandingkan dari tahun yang lalu itu naik sebenarnya. Jadi penurunan harga sahamnya ini hanya respon negatif dari market, merespon market atas penurunan laba Sido dan pendapatan Sido secara kuartalan itu aja. Tapi sebenarnya secara year on year naik. Artinya guys, harga sekarang 605 nih, ini kan udah turun, sedangkan labanya naik. Kita lihat 605 nih worth it nggak? Kalau misalkan dilihat dari EPS-nya sekarang sudah mengantongi 25, 26-an lah. Ya kan? Tercapai nggak di angka 30 minimal EPS? Kalau gue optimis tercapai guys. Optimis tercapai di angka 30. Kalau misalkan di angka 30, dia berarti bisa membagikan dividen per share itu paling tidak 30. Kalau misalkan dia membagikan dividen per share 30 di harga sekarang 600 perak per lembar, ya 605 ya. Berarti dividen yieldnya hampir 5%. Dan rumus sederhana aja guys. Biasanya kalau perusahaan bisa membagikan dividen yield minimal 5%, apalagi ini bukan perusahaan siklikal ya, ini adalah perusahaan non siklikal, perusahaan consumer goods, dividen yield hampir 5%, itu sudah mulai menarik untuk dikoreksi. Artinya saham Sido di angka 600 ini sebenarnya menarik untuk dikoleksi. Cuman sekarang ada dua opsi. Opsi pertama, lu mau nggak nelen dividen interim yang sebesar 18. Kan 18 nih dia mau membagikan. Lu mau nggak nelen di interim nih? Kalau lu nelen opsi pertama ya, kalau lu nelen dividen interim dan dividen final, ya itu bisa dapat nih yang tadi nih, hampir 5%. Atau opsi 2, lu mau nggak nungguin Sido turun lagi? Loh, alasannya apa? Ya nanti setelah 5 November, dia kan kumdate-nya tanggal 4 November ya. 4 November hari apa nih? Dia kumdate tanggal 4 November. Setelah 4 November, nih, di hari Senin, hari Selasanya Sido bisa lebih turun lagi di bawah 600. Bisa lebih turun lagi di bawah 600. Kalau misalkan lu menunggu opsi 2, ya udah lu nggak usah pusing-pusing banget. Sudah worth it untuk dikoleksi untuk Sido. Cuman kalau misalkan lu mau yang ambil opsi pertama, gua mau nolak dividen lah, ngapain? Toh harga sekarang juga di angka 600 sudah cocok, udah lumayan murah. Kemudian gue juga bisa dapat dividen dan ada kemungkinan nanti setelah turun, ini kan tadi gue bilang turun nih, setelah lu
setelah tanggal 5 November atau di tanggal 5 Novembernya bisa turun. Beberapa waktu selanjutnya bisa balik lagi, bisa naik lagi gitu Sido. Bisa balik lagi ke angka 600. Apalagi kalau EPS di kuartal 4-nya naik. Dan gue sangat optimis EPS di kuartal 4 Sido itu naik dibandingkan kuartal 3. Karena biasanya Sido begitu. Nah, lu tinggal mau milih yang mana. Opsi pertama, lu telan dividen interimnya, lu dapet nih nanti di tanggal 20 November karena dia payment date-nya 20 November ya. Berarti yield-nya berapa tuh? Sekitar 3% lah. Lu dapat dividen yield 3% untuk interim 2,2% lah, 2,9%-an. Kemudian atau lu mau yang opsi kedua, nungguin lagi Sido turun. Mungkin ke angka 550, kayaknya 550 juga berat. Dia lihat di bawah 500 juga udah banyak yang beli lagi, ntar 580, 570. Intinya adalah lu punya dua opsi, tergantung lu nya mau yang mana. Mau nelen dividen interimnya apa mau nungguin Sido turun lagi. Kalau misalkan mau menunggu Sido turun lagi, tungguin aja sampai tanggal 5 November. Hampir kemungkinan besar Sido akan turun lagi di tanggal 5 November. Kayak begitu guys. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu ya sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli, gua akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.